Iya, halo, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe ke channel ini. Untuk yang belum, silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, tidak perlu membayar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk adaptasi tumbuhan. Nah, bentuk adaptasi tumbuhan ini merupakan materi dari penjabaran KD33, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu adaptasi. Adaptasi berasal dari kata adaptare, dari bahasa Latin ya, yang berarti menyesuaikan. Nah, adaptasi dapat didefinisikan merupakan cara makhluk hidup atau organisme dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Tujuan dari adaptasi ini adalah satu, untuk mendapat bertahan hidup. Yang kedua, untuk dapat memperoleh makanan. Yang ketiga, untuk melindungi diri dari musuh. Nah, untuk macam-macam adaptasi sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama ada yang namanya adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi, apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk dan struktur organ tubuh yang tampak terhadap lingkungannya. Ya, jadi ini adalah suatu bentuk penyesuaian sebuah makhluk hidup yang dapat kita amati secara langsung, dapat diamati karena terlihat oleh mata, ya, dapat dilihat dengan mata. Nah, berikut contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Berdasarkan tempat hidupnya, adaptasi di sini ada yang dinamakan tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering, alias sangat sedikit air. Tumbuhan xerofit mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Biasanya daunnya akan tebal, sempit, dan dapat berbentuk menjadi duri atau sisi, atau tidak memiliki daun, sehingga dapat mengurangi penguapan karena tadi ya, daerahnya kering, kekurangan air, sehingga dia memanipulasi daunnya menjadi lebih sempit ataupun bahkan menjadi duri atau bahkan tidak berdaun sama sekali. Kemudian ada lapisan permukaan tubuh atau daunnya dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ini juga fungsinya sama ya, karena tadi daerahnya kering, kurang air, maka dia berusaha untuk mengurangi penguapan. Kemudian batangnya tebal yang memiliki jaringan spons untuk menyimpan air. Nah, dia menyimpan cadangan airnya di spons pada bagian tubuhnya. Kemudian memiliki akar yang panjang sehingga jangkauannya luas untuk mencari air. Jadi akarnya sangat panjang untuk mencari air karena airnya sangat sulit untuk didapat. Nah, contoh dari tumbuhan xerofit ini adalah kaktus, ada lidah buaya, ada pohon kurma, ada juga lili gurun.
Kemudian contoh adaptasi morfologi tumbuhan untuk tumbuhan yang hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidupnya berada di atas air atau di perairan. Ciri-cirinya memiliki daun lebar dan tangkai daun yang menggembung berisi udara agar bisa mengapung ya. Kemudian ciri yang lain memiliki rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air juga ya. Contohnya di sini ada enceng gondok dan kiambang ya. Kalau kita lihat enceng gondok itu kan bagian tubuhnya ada yang menggembung ya, sebagai pelampung agar bisa mengapung di air. Kemudian tumbuhan yang memiliki daun berada di permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun sehingga tidak tenggelam di dalam air. Nah, ini biasanya daunnya muncul di permukaan tapi akarnya ke bawah ya. Contohnya adalah teratai ataupun kangkung. Hingga kalau kita lihat teratai itu dia tampak mengapung di air, sementara akarnya akan ke bawah ya, panjang ke bawah. Tumbuhan yang hidup di pasang surut memiliki akar yang lebat dan kuat sehingga tidak roboh ketika dikenai ombak. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Nah, itu adalah contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan hidrofit khususnya ya. Nah, contoh adaptasi morfologi tumbuhan untuk tumbuhan higrofit. Apa itu tumbuhan higrofit? Tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang basah atau lembab. Nah, biasanya ciri-cirinya memiliki daun yang tipis dan lebar. Batang umumnya tidak tampak atau tertanam di dalam tanah batangnya ya. Kemudian daun yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Kemudian pada permukaan daunnya terdapat banyak stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk mempercepat penguapan. Karena lembab ya, berarti banyak air, sehingga agar dia tidak membusuk maka dia harus banyak penguapan. Contoh tumbuhan higrofit adalah lumut, dedalu, tumbuhan paku, pakis, dan tumbuhan kemunting. Selain itu, ada juga adaptasi morfologi yang bertujuan untuk melindungi diri dari gangguan. Jadi dia memanipulasi atau mempunyai bagian tubuh untuk melindungi diri dari gangguan luar. Contohnya bambu. Nah, kalau kita lihat pohon bambu itu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam, ya bisa mengakibatkan gatal ya. Kemudian ada juga bunga mawar. Nah, dia mempunyai duri, tujuannya untuk melindungi diri dari gangguan makhluk hidup lain. Kalau tadi ada adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh. Kemudian ada juga yang kedua, adaptasi fisiologi. Apa itu? Adaptasi fisiologi yaitu cara bagaimana makhluk hidup itu menyesuaikan fungsi organ-organ tubuhnya terhadap lingkungan. Jadi ini lebih pada fungsinya, fungsi tubuhnya, fungsi bagian tubuhnya ya, fungsi organ-organnya. Nah, ini agak sulit diamati karena tidak kasat oleh mata ya. Contoh adaptasi fisiologi yaitu misalnya adalah bunga bromelia merah dan beberapa jenis anggrek. Bunga ini memiliki bau yang khas yang berfungsi untuk mengundang datangnya serangga untuk membantu penyerbukan. Nah, bunga ini biasanya menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sari yang mudah untuk melekat, sehingga dia akan melekat pada serangga, sehingga serangga nanti akan secara tidak langsung akan membantu penyerbukannya. Contoh lagi, ada kantung semar mengeluarkan bau khas untuk menarik atau menjebak serangga, sehingga nanti kalau sudah terjebak terus dia makan.
Kemudian ada semak azela yang dapat mengeluarkan zat yang bersifat racun bagi hewan herbivora. Jadi ketika nanti hewan pemakannya makan, nanti bisa mati. Oleh sebab itu hewan herbivora akan enggan untuk mendekati apalagi memakannya. Contoh lagi ada pohon mahoni yang mengeluarkan zat racun. Pohon mahoni mengeluarkan zat racun untuk mengurangi persaingan dengan tumbuhan lain dalam hal memperoleh nutrisi di dalam tanah. Jadi kalau kita lihat pohon mahoni di sekitarnya itu mungkin akan sangat sedikit sekali tumbuhan yang hidup di situ, karena pohon mahoni menghasilkan zat tertentu yang bertujuan untuk istilahnya mengalahkan tumbuhan yang lain dalam persaingan mencari nutrisi di dalam tanah. Kemudian yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, dari katanya sudah kelihatan ya, tingkah laku berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut, yaitu cara bagaimana makhluk hidup atau organisme menyesuaikan tingkah lakunya terhadap lingkungan agar dia dapat bertahan hidup. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, misalnya pohon jati dan akasia, dia akan menggugurkan daun atau meranggas ya di musim kemarau atau musim panas untuk mengurangi penguapan. Contoh lain ada rumput, jahe. Nah, tumbuhan ini akan mematikan daunnya pada musim kemarau sehingga dia akan meninggalkan kalau jahe akan meninggalkan akar tinggal ya. Nanti ketika musim penghujan datang akan tumbuh kembali. Rumput seperti itu juga, ketika musim kemarau dia seakan-akan mati, tapi ketika nanti musim penghujan rumput itu akan muncul kembali. Contoh lain adalah padi dan jagung menggulungkan daun untuk mengurangi penguapan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan di-share, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.